Shalom umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini dapat berjumpa kembali. Saya percaya kekuatan dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, tema kita tentang beriman dan berpengharapan. Seri pertama dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lepas dari perbudakan adalah hal yang sangat istimewa. Perbudakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak memiliki kebebasan atau hak atau kemerdekaan. Peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir, atau disebut Exodus dalam bahasa Yunani, adalah suatu kejadian penting dalam sejarah bangsa Israel, di mana mereka menjadi bebas dari perbudakan selama kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Mereka meninggalkan Mesir dalam perjalanan panjang menuju kebebasan, menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Kurang lebih mereka berjumlah sekitar 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di bawah pimpinan Musa yang diutus oleh Allah untuk membebaskan umat Israel, bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan mengembara untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita melihat adanya sikap yang dialami oleh orang-orang Israel, yaitu mereka mengalami ketakutan. Orang-orang Israel ketakutan karena mereka tidak dapat melawan dan pasti akan ditawan kembali. Orang Mesir mengejar orang-orang Israel. Orang Israel menjadi ketakutan. Ketakutan adalah sesuatu yang tidak benar, tidak memberikan rasa aman, damai, dan ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang bisa mengalami ketakutan. Ketakutan karena pihak-pihak tertentu, atau karena manusia, atau karena sakit penyakit, atau karena pekerjaan, atau karena masa depan, atau karena ekonomi, atau karena pasangan hidup, atau karena keluarga, apakah masalah anak, suami, istri, menantu, mertua, dan lain-lainnya.
Ketakutan menghancurkan atau bisa melemahkan kehidupan manusia. Bahkan ketakutan itu dapat membunuh manusia secara perlahan-lahan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan hidup dalam ketakutan, karena ketakutan akan melemahkan semangat kita, membuat putus asa, pesimis, minder, dan kita menjadi tidak berdaya. Sebaliknya, kita harus hidup beriman dan berpengharapan. Dengan hidup beriman dan berpengharapan, maka iman kita tidak lemah. Kita menjadi orang-orang yang kuat dan penuh dengan pengharapan. Ayat 11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel putus asa pada waktu itu, menyesal keluar dari perbudakan. Mereka mengingat dan menilai bahwa perbudakan lebih enak dari keadaan yang sekarang sedang mereka alami. Mereka beranggapan bahwa masa lalu lebih enak dari masa sekarang yang mereka sedang alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan mengingat dan berharap untuk kembali kepada masa lalu. Masa lalu tidak akan mengubah keadaan hidup kita, tidak akan memperbaiki keadaan, tidak akan menolong kita, tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Masa lalu itu hanya akan mengembalikan dan mengingat akan rasa pahit dan getirnya kehidupan yang sudah pernah kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masa lalu harus kita kubur, kita jadikan pengalaman, supaya kita lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, berjalanlah pada rencana Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Walaupun jalan yang kita lalui begitu berat terkadang, percayalah, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melewatinya. Tuhan lebih berkuasa daripada kekuatan raja-raja di dunia ini. Tuhan lebih hebat daripada pasukan pengawal-pengawal kerajaan. Tuhan yang akan menaklukkan segala kekuatan apapun yang akan menghalangi rencana Tuhan. Tuhan yang akan mengawal kehidupan kita. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan manusia. Kekayaan, pengetahuan, pekerjaan, atau apapun yang ada di dunia ini tidak akan membuat kita berhasil. Keberhasilan hanya ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di pihak Tuhan. Janganlah lihat keadaan kita sekarang ini. Jangan melihat keadaan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami. Tetapi lihatlah Tuhan. Beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ini sangat penting. Oleh karena itu setiap kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita harus selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang begitu berat, kita harus tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang penuh dengan kenikmatan, tetap beriman dan berharap
kepada Tuhan. Ayat 12 dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Orang-orang Israel ini menyesal. Mereka marah atau emosi. Mereka bersungut-sungut. Ini yang sedang mereka alami. Menyesal. Bangsa Israel merasa menyesal dengan keadaan yang mereka hadapi. Menyesal telah keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Menyesal meninggalkan tempat yang lama. Mereka merasa lebih aman dan senang di tempat yang lama, yaitu di tanah perbudakan atau di Mesir. Mereka beranggapan bahwa di tanah perbudakan lebih enak daripada menjalani suatu perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Perjalanan yang penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang serupa seringkali kita alami demikian. Kita sering menyesal dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Menyesal dengan semua proses kehidupan yang begitu berat. Menyesal dengan semua tantangan yang kita hadapi. Menyesal dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita merasa tidak mampu dan tidak berdaya dengan rencana Tuhan. Ketika berjalan dalam rencana Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tidak mungkin membawa kita pada rencana yang jahat, rencana yang tidak baik. Tuhan itu memiliki rencana yang indah, rencana yang sempurna. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sangat jelas bahwa Allah itu memiliki rencana, memiliki rancangan. Manusia juga memiliki rencana, memiliki rancangan. Tapi keduanya tentu sangat berbeda. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Rencana manusia sangat berbeda dengan rencana Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan tidak akan sama dengan apa yang direncanakan oleh manusia. Demikian juga apa yang direncanakan oleh manusia tidak akan pernah sama dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Oleh karena itu, rencana Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan rencana manusia. Manusia hanya merencanakan untuk dirinya, untuk masa-masa sekarang. Tetapi Allah itu memiliki rencana yang kekal. Bukan hanya jangka pendek, tetapi jangka yang penuh kekekalan. Oleh karena itu, apa yang direncanakan manusia itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9, ayat berikutnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari
rancanganmu. Rencana Tuhan tuh lebih hebat, lebih mulia, lebih dahsyat daripada apa yang direncanakan oleh manusia. Rencana Tuhan itu sangat tinggi, bahkan dikatakan melebihi tingginya langit dari bumi. Tingginya jalan Tuhan itu luar biasa. Siapa yang bisa menandangi rancangan Tuhan? Tidak ada manusia pun yang dapat melebihi rancangan Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita sedang merencanakan membangun jalan, pasti ada perencanaan. Misalnya membangun jalan tol, pasti dalam radius berapa kilo mau dibangun, rancangannya, konstruksinya, bahannya, target waktunya, material-material, tenaga, dan lain-lainnya. Semua disediakan, semua sudah diperhitungkan. Kekuatannya seberapa jauh. Nah, demikian juga Allah itu lebih besar daripada manusia. Allah juga merencanakan akan setiap kehidupan manusia. Dan rancangan Allah jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat daripada apa yang dirancangkan manusia. Maka dari itu kita harus mempercayakan hidup kita pada rencana Tuhan. Beriman dan berharap kepada Allah yang memiliki rencana yang besar. Kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan percaya pada keadaan yang sedang kita alami. Dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri terbatas. Kita harus percayakan sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Allah. Dan kita tidak bisa menghindar dari rencana Allah. Oleh karena itu kita harus membawa hidup kita untuk selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu sedang dan sudah memimpin mereka. Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari perbudakan, dari Mesir, kepada satu kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang membawa mereka pada proses rencana Tuhan. Tapi ingat, mereka menolak. Mereka justru memberontak. Tuhan sudah memperjuangkan dan memimpin orang-orang Israel untuk keluar dari perbudakan, lepas dari perbudakan, tetapi mereka menyesal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang menjalani suatu proses kehidupan, janganlah kita merasa memberontak, merasa menolak, merasa menyesal dengan apa yang terjadi. Jalani saja, ikuti saja, tekuni saja. Ada maksud-maksud Tuhan yang kadang kita ini
harus sadari bahwa kita perlu bersabar. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Maka kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan, beriman dan berpengharapan. Oleh karena itu, jikalau mungkin hari-hari kita seringkali diperhadapkan, kita sering menyesal, putus asa, tidak terima dengan keadaan, dengan situasi yang terjadi, kita merasa apa yang sedang kita jalani, kita memberontak, kita sedang mengalami satu gejolak kehidupan yang begitu berat. Oleh karena itu kita harus cepatlah bertobat. Atau mungkin kita sedang keluar dari jalan Tuhan, dari rencana Tuhan, kita hanya hidup dalam kemauan diri kita sendiri. Nah, kita harus cepat kembali kepada rencana Tuhan. Sadarlah dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kehidupan kita. Lihat bagaimana yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Israel. Mereka begitu marah, begitu emosi, begitu memberontak, ya, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah proses-proses yang begitu berat. Mereka marah dengan pemimpin, dengan Musa, menyalahkan para pemimpin. Mereka merasa para pemimpin itu sudah mengganggu rasa aman, rasa nyaman. Dan kita seringkali menyalahkan pihak-pihak tertentu sehingga menjadi penyebab dari rasa ketidakamanan, ketidaknyamanan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar, yang perlu kita sadari. Kita perlu bertobat dan kembali pada rencana Tuhan. Sadar bahwa proses itu harus kita lewati. Ada masa-masa yang berat, ada situasi-situasi yang berat yang terkadang kita sadari, kita harus jalani, kita harus tekuni, kita harus sabar. Pasti kita diberi kemampuan melewati semua hal-hal demikian. Tuhan campur tangan. Bukan berarti Tuhan membiarkan proses itu, tapi Tuhan izinkan kita mengalami supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan menang menghadapi masa-masa yang berat. Kita juga melihat adanya satu sikap yang dialami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel. Mereka bersungut-sungut. Ini adalah hal yang tidak baik. Bersungut-sungut itu tidak berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari tekanan, penindasan, perbudakan. Ini penting. Jangan kita menjadi orang yang bermental budak, ya, mudah menyerah, putus asa. Kita suka bersungut-sungut. Ini hal yang tidak baik. Bersyukurlah dengan semua keadaan. Enak disyukuri, tidak enak ya disyukuri. Baik buruk semua disyukuri. Sebab kita ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan itu penting.
hidup sebagai orang beriman dan berpengharapan itu harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana kehidupan orang yang beriman dan berpengharapan sesuai dengan konteks yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus berjalan maju. Lupakan masa lalu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat, membandingkan masa-masa lalu, masa-masa yang sudah kita lewati. Kita harus bermental maju, bukan mundur. Seberat apapun tantangannya, resikonya, kita harus tetap jalan. Berjalan ke depan itu lebih baik daripada berjalan mundur. Berjalan ke depan itu lebih cepat daripada kita berjalan berputar-putar. Jangan sampai kita diputar-putar Tuhan terus jalan hidup kita. Karena mental kita yang lemah, karena mental kita yang penuh dengan ketakutan. Kita harus bermental maju, optimis. Yang kedua, tidak hidup dalam ketakutan. Percayalah bahwa Tuhan yang menuntun dan memimpin kehidupan kita. Tuhan bisa pakai para pemimpin-pemimpin sekitar kita untuk menuju pada rencana Tuhan yang indah. Kita percaya kadang Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita ini untuk membawa kita pada penggenapan rencana Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu seizin dan sekehendak Tuhan. Seburuk apapun yang kita sedang alami, percayalah, kalau kita beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, tidak pernah meleset rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan bertindak dalam setiap langkah demi langkah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, tetap setia dan terus berjuang menjalani kehidupan ini. Jalani bersama Tuhan, jalani dengan sukacita, jalani dengan penuh pengharapan, jalani penuh dengan iman kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Pertolongannya itu ajaib, pertolongannya sempurna. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ada tuntunan Tuhan, ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Mari kita selalu beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan menolong dan menyertai kita setiap waktu dan setiap musim. Mari kita terus bersukacita sebab Tuhan Yesus ajaib. Sampai ketemu pada episode berikutnya di sesi atau seri kedua hidup beriman dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan channel kami, Bapak Ibu bisa terus ikuti, like, subscribe, dan bagikan video ini kepada umat Tuhan yang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.